Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah setelah melakukan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Para jamaah sekalian, para bapak dan juga ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membahas kitab Al-Baqiyatus Shalihat yang ditulis oleh guru kami yang mulia. Beliau adalah Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang berkaitan dengan zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat. Dan masih kita membahas zikir-zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Beliau menyebutkan 6 ya, dan sudah 3 yang kita bahas. Berarti sekarang nomor berapa? Nomor 4. Ya, sebelum kita mulai dengan zikir yang baru, yang keempat, ada yang bisa menyebutkan dari nomor 1 sampai nomor 3? Anak kasih hadiah. Ya, nomor 1 sampai nomor 3. Ya. Baik. Dari nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu apa? Istighfar 3 kali. Terus yang kedua, Allahumma antas salam. Ya. Terus yang kita sebutkan kemarin atau yang disebutkan Syekh. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mantap, Pak. Udah punya belum? Hah? Sudah punya? Baik. Satu orang lagi. Siapa yang bisa menyebutkan zikir yang pertama sampai zikir yang ketiga? Ya, contoh. Ya. 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 Baik, ahsan. Contoh. Sudah dapat ya antum? Hah? Belum? Masuk kita pada zikir yang keempat. Apa yang dibaca setelah sholat 5 waktu? Syekh menyebutkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita gedekan. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina al-huddina walau karihal kafirun marratan wahidah. Yang artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Baginyalah kerajaan dan baginyalah pujian
dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada daya untuk memindah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidaklah kita menyembah kecuali kepadanya. Dialah yang memiliki kenikmatan, dan dialah yang memiliki karunia, dan dialah yang memiliki pujian yang baik. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Meskipun orang-orang kafir mereka membenci. Diucapkan sekali, yaitu diucapkan sekali setelah sholat 5 waktu. Ini adalah lafaz zikir yang keempat yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Kita lihat apa dalil yang dibawakan atau dalil dari disyariatkannya zikir yang ada di depan kita sekarang. Di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Zubair, karena Ibnu Zubair yaqul, dahulu Abdullah Ibnu Zubair beliau membaca fi duburi kulli salatin hina yusallimu, setiap kali selesai salat setelah salam. Abdullah bin Zubair anak dari Az-Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi SAW, dan beliau termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 sahabat Nabi yang namanya Abdullah, dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Sebenarnya banyak yang namanya Abdullah ya, cuma 4 orang ini umurnya hampir sama. Umurnya hampir sama, dan mereka adalah putra-putra dari para sahabat Nabi SAW. Dan Abdullah ini adalah nama yang paling Allah cintai. Sebutkan dalam hadis 2 nama yang Allah cintai, yaitu Abdullah dan juga Abdurrahman. Diceritakan oleh perawi di sini bahwasanya Abdullah bin Zubair dulu setiap selesai sholat 5 waktu, setelah salam beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lau karihal kafirun. Kemudian beliau mengatakan, wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya setiap selesai salat. Abdullah bin Zubair siapa tadi? Seorang sahabat. Kalau kita ingin mengetahui ucapan Nabi, perilaku Nabi, apa yang beliau lakukan setelah sholat, tidak mungkin kita bisa mengetahui itu semuanya kecuali lewat jalan para sahabat Nabi SAW. Ada jalan yang lain selain melalui sahabat? Tidak ada jalan lain. Kita mau mengetahui ayat Al-Quran, kalau diurutkan sanadnya pasti sampai kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Mungkin lewat jalan Utsman bin Affan atau Ubay bin Ka'ab. Demikian pula hadis Nabi SAW. Antum buka kitab hadis, pasti di ujungnya nanti akan disebutkan an Anas, an Ibnu Umar, an Ibnu Abbas. Disebutkan salah seorang sahabat Nabi SAW. Karena mereka lah yang bertemu dengan Nabi, mendengar, melihat. Kalau misalnya di sebuah hadis kok tidak disebutkan seorang sahabat, misalnya dari Mujahid bin Jabr dari Rasulullah SAW. Mujahid ini bukan seorang sahabat.
seorang tabi'in, belajar dari Abdullah bin Abbas dan juga yang lain. Kalau misalnya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan sahabat, maka yang demikian dinamakan dengan sanad yang munqati', sanad yang terputus, atau lebih khusus dinamakan dengan mursal, karena di situ ada seorang sahabat yang tidak disebutkan. Dan ini asalnya adalah riwayat yang lemah, yang demikian tidak bisa diterima. Sanadnya harus nyambung sampai Rasulullah SAW. Kecuali kalau di sana ada sanad yang lain, ada hadis yang lain yang menguatkan. Nah, ini beda lagi. Baik. Ternyata Abdullah bin Zubair mengatakan dahulu Rasulullah SAW membacanya setelah selesai sholat. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan, berarti di antara yang disyariatkan setelah sholat adalah membaca zikir ini. Dan hadis ini sahih, jamaah sekalian, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Itu adalah dasar dari penyebutan zikir yang keempat ini, dan dibaca zikir ini 1 kali saja. Bukan lebih dari 1, dibaca 1 kali saja. Seperti biasanya kita lihat makna dari zikir ini. Karena zikir ini semakin bermanfaat kalau kita memahami maknanya. Nah, sudah saya ulang berkali-kali, malu kita sebagai seorang muslim yang membaca bacaan ini setiap hari, bahkan setiap hari 5 kali, kok tidak mengetahui maknanya. Padahal kalau kita mengetahui maknanya, itu pengaruhnya terhadap ketentraman jiwa, ketenangan hati, kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, itu akan terlihat. Apalagi sampai 5 kali dalam sehari. Orang yang memahami maknanya, Masya Allah. Ya, apapun permasalahan yang menimpanya, sebesar apapun musibah, maka itu adalah sesuatu yang ringan ketika seseorang memahami zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Allah SWT mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan zikir. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kita lihat maknanya, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Di sini atau di dalam zikir ini akan disebutkan tahlil 3 kali. Antum lihat, ini yang pertama la ilaha illallah. Kemudian yang kedua la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir la ilaha illallah. Sampai 3 kali di dalam zikir ini kita menyebut la ilaha illallah. Dan sudah berlalu penjelasannya bahwa la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesembahan di dunia banyak. Ada orang yang menyembah matahari. Padahal mereka teknologi sudah tinggi, tapi masih menyembah matahari. Ada di antara mereka yang menyembah wali. Dan menyembah tidak harus sujud. Orang berdoa kepada selain Allah itu sudah menyembah. Dan menyembah tidak harus dengan lisan. Kalau tawakalnya yang ada di dalam hatinya kepada selain Allah, maka ini sudah menyembah kepada selain Allah. Tapi yang berhak untuk disembah hanyalah Allah saja. Yang berhak untuk disembah, dan siapa yang berhak untuk disembah nanti akan disebutkan, karena Allah SWT dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan seluruh nikmat adalah berasal dari Allah. Sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang tidak memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak mencipta
maka jangan sekali-kali disembah. Meskipun hanya secuil dari ibadah. Allah SWT mengatakan, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh." Itulah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, maka hendaklah kalian menyembahnya. Allah mengatakan, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, maka hendaklah kalian menyembahnya. Isyarat bahwa yang berhak untuk disembah adalah yang mencipta. Wahdahu la syarikalah. Iya. Wahdahu la syarikalah. Wahdah artinya adalah Dia saja. Dia saja, artinya Dia saja yang disembah. Dan ini adalah menguatkan ucapan sebelumnya, yaitu illallah. Illallah artinya apa? Hanya Allah. Wahdahu, Dia saja. Hanya Allah, Dia saja. Berarti di sini dikuatkan bahwasanya ana menyembah hanya kepada Dia saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ini menguatkan kata la ilaha. Karena la ilaha artinya adalah tidak ada sesembahan. Maksudnya adalah mengingkari, menafikan sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Wahdahu la syarikalah berarti sebuah kalimat yang menguatkan ucapan la ilaha illallah. Kemudian setelahnya, dan ini Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang membacanya la ilaha illallah, apa yang bisa dia ambil manfaatnya? Apapun yang terjadi, ya Allah, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Diri. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ana mendapatkan ujian ini, mendapatkan ujian itu, tapi untuk masalah yang satu ini, ibadah, saya tidak akan berpaling darimu, ya Allah. Musibah sebesar apapun, muskilah sebanyak apapun, maka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dirimu. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan kenikmatan, Masya Allah, istiqamah. Tapi ketika dia mulai mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, berpaling dari Allah, mulai dia meninggalkan masjid, mulai dia meninggalkan salat, bahkan menyangka bahwasanya selain Allah ada yang membantunya. Selain Allah ada yang menyingkap musibahnya, sehingga dia pun datang ke dukun, datang ke orang pintar, paranormal, dan seterusnya. Padahal seorang muslim, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dirimu, ya Allah. Kemudian beliau menyebutkan sebabnya, kenapa la ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan, yaitu secara mutlak kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Yang menciptakan dari awal, ya Allah. Tidak ada setitik pun yang merupakan milik selain Allah. Makanya la ilaha illallah, kalau memang kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah SWT. Dan kalau kita sadar bahwasanya kita tinggal di kerajaan Allah, maka harusnya kita taat peraturan. Sebagaimana kita tinggal di RTA, kampung A, di situ ada ketua kampungnya, di situ ada ketua RT-nya, atau kita kerja di sebuah instansi, kita tahu di situ ada orang yang memimpin, dan pasti di situ ada aturan. Kita sebagai orang yang baru di situ, maka harusnya kita mengetahui aturannya apa, sehingga kita bisa mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut. Nah, kerajaan ini adalah milik Allah. Langit dan bumi ini adalah milik Allah. Maka seorang muslim harus mentaati Allah dan berhukum dengan hukum Allah. Jangan dia
mencari hukum selain hukum Allah, mencari agama selain agama Allah. Ada sebagian kemarin kita sempat mendengar sebagian yang mengatakan mungkin dia mengkritik ya sebagian asatidzah yang mungkin membahas tentang salah satu di antara budaya. Dan beliau berbicara tentunya sesuai dengan ilmunya. Kita tahu bahwasanya budaya kalau memang tidak masalah, artinya tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah boleh dan silakan untuk dilestarikan. Contoh misalnya kita di Indonesia pakai sarung, pakai peci, tidak masalah. Itu budaya pakaian kita di Indonesia demikian. Rumah kita di Indonesia ya seperti itu. Makanan kita di Indonesia ya seperti ini. Tidak masalah. Itu kembali kepada budaya masing-masing. Dan tidak ada di sana pengingkaran dari syariat, tidak masalah. Itu adalah pakaian yang menutup aurat, tidak menyerupai wanita, sah ketika kita gunakan untuk melakukan sholat. Adapun jubah, maka ini adalah sebenarnya ada di negeri yang lain. Itu mereka biasa memakai jubah, sopir, pekerja yang jaga toko roti dan seterusnya, semua pakai jubah mereka. Itu pakaian mereka memang seperti itu. Gamis. Di zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, ya rata-rata mereka pakai sorban. Itu adalah budaya mereka. Nah, masing-masing negara yang sudah masuk ke dalam agama Islam, mereka memiliki budaya, pakaian, dan seterusnya. Tidak masalah. Itu masing-masing orang Turki, orang Afrika, orang Indonesia memiliki pakaian masing-masing, tidak masalah. Kita kalau pas haji, Masya Allah semuanya datang dari berbagai negara dengan pakaiannya masing-masing. Dan semuanya muslimun. Baik. Tapi kalau budaya tersebut bertentangan dengan agama, Bapak Ibu sekalian, maka tidak boleh kita mendahulukan budaya tadi di atas agama. Kita tinggal di kerajaannya Allah. Jangan sampai seperti seseorang yang masuk ke RT tertentu, yang di situ memiliki aturan, kemudian dia melanggar aturan tadi dan mengatakan saya pakai aturan RT sebelah. Loh, antum tinggal di mana? Kalau antum tinggal di sini, antum ikut aturan RT sini. Kalau di sini jam 9 nggak boleh ada kegiatan, nggak boleh menerima tamu. Di sini kalau ada yang bawa tamu menginap harus lapor. Kalau dia mengatakan saya menggunakan aturan RT sebelah yang tidak perlu lapor, ya kalau begitu antum tinggal di RT sebelah, jangan di sini. Sama. Ya, kita tinggal di kerajaannya Allah, di bumi Allah, maka kita pun harus mengikuti aturan Allah. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran dan juga Sunnah. Di dalam ucapannya, dia mengatakan, orang yang mengatakan seperti ini, jangan dia tinggal di Indonesia. Jangan dia tinggal di Indonesia. Karena dia telah mengatakan bahwasanya budaya ini adalah haram. Budaya ini tidak boleh. Maka bisa kita katakan, apa? Antum jangan tinggal di buminya Allah. Kalau hanya tidak tinggal di Indonesia, kita bisa tinggal di negeri yang lain. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Tapi kalau tidak tinggal di bumi Allah, mau tinggal di mana? Kalau seseorang mendahulukan aturan selain Allah di atas aturan Allah, maka tentunya ini adalah bertentangan dengan lahul mulk. Hanya bagi Allah kerajaan, yaitu kerajaan langit dan bumi, yang kita harus tunduk dengan aturan-aturan Allah di dunia ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang tinggal, diizinkan oleh Allah tinggal di bumi ini, di kerajaannya, kemudian kita melanggar aturan Allah. Walahul hamdu, dan baginyalah pujian. Baginyalah pujian. Allah SWT yang berhak untuk dipuji. Dipuji dalam segala keadaan.
baik kita mendapatkan nikmat ataupun kita mendapatkan musibah, Allah dipuji. Kok bisa? Iya. Ketika kita mendapatkan nikmat, jelas kita mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ana rezeki hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku anak-anak yang saleh. Kalau kita mendapatkan musibah, kita juga mengatakan alhamdulillah. Dan Nabi SAW mengajarkan kalau mendapatkan musibah kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan. Kenapa demikian? Karena Allah SWT ketika menurunkan musibah ada hikmahnya atau tidak? Ada hikmahnya. Allah kalau melakukan segala sesuatu itu bukan sembarangan. Nggak seperti kita yang kadang kita melakukan dan kita tidak tahu kenapa kita melakukan. Tapi Allah melakukan sesuatu dengan hikmah. Ketika Allah menjadikan kita hari tersebut kesandung batu misalnya, itu kehendak Allah. Dan Allah menginginkan sesuatu dari kita. Di antara hikmah musibah adalah diampuni dosa. Diampuni dosa. Allah SWT ingin kita lebih ringan, diampuni sebagian dosanya, atau Allah SWT ingin mengangkat derajat kita karena melihat kita ini amalannya kurang, sholat sunnah juga gak dijaga, sholat malam juga gak pernah, padahal Allah SWT menginginkan kita masuk ke dalam surga. Amalan kita belum cukup. Maka Allah SWT turunkan musibah tadi supaya dosa kita menjadi hilang dan supaya diangkat derajat kita sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Makanya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Allah SWT dipuji dalam setiap keadaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Untuk menghilangkan musibah dari kita dalam sekejap Allah mampu. Menghilangkan musibah dari kita meskipun kita tidak berdoa, Allah mampu. Ketika seseorang membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia mampu untuk melakukan segala sesuatu, maka muncul di dalam hatinya harapan yang tinggi, optimis. Keluar dari masjid dalam keadaan dia memiliki semangat yang besar. Allah mampu untuk menolong saya. Allah mampu untuk menghilangkan musibah ini. Allah mampu untuk menyembuhkan ibu saya. Akhirnya dia punya optimisme di dalam menjalani kehidupan ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ini sama dengan zikir yang sebelumnya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antum perhatikan di sini sampai sini sama lafadznya. Setelahnya baru berbeda. Yang sebelumnya Allahumma la mani'a lima ata'it, kemudian yang setelahnya la haula wa la quwata illa billah. Ini sebagian ulama ada yang menggabungkan. Jadi setelah membaca ini ya, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dia enggak membaca ini lagi tapi langsung membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, ini ada sebagian ulama yang dia menggabungkan dua hadis, caranya seperti ini. Nah, sebagian yang lain, dan ini yang lebih afdal, kita membaca masing-masing. Jadi ini dibaca secara utuh, kemudian yang ini dibaca secara utuh. Baik. Beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul. Haul artinya adalah, biasanya jam 5 ya selesai Pak? Hah? Setengah 6 ya? Taib, sebentar aja. La haula, tidak ada kemampuan untuk memindahkan. Tidak ada kemampuan untuk merubah. Merubah di sini
merubah misalnya dari sakit ke sembuh. Merubah dari jadi orang yang bodoh menjadi orang yang berilmu. La haula, tidak ada kemampuan untuk merubah dari orang yang tidak punya uang menjadi orang yang punya uang. Itu namanya berubah. La haula, tidak ada kemampuan untuk merubah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu illa billah, kecuali dengan Allah. Nah, ini makna yang luar biasa. Seseorang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa merubah keadaan saya. Tidak mungkin saya bisa beribadah. Tidak mungkin saya bisa bekerja illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali denganmu, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Nah, ini faedahnya adalah seseorang berlepas diri dari kekuatannya sendiri. Jangan sampai kita tertipu. Ana adalah orang yang berpengalaman. Ana adalah orang yang kuat. Ana tahu cara mencari rezeki di sini. Itu kekuatan kita. Jangan kita bertumpu bergantung dengan kekuatan kita. Ucapkan ucapan ini illa billah, kecuali dengan Allah. Allah saja yang bisa membantu dan menolong kita. Jangan kita bertumpu pada haul kita, jangan kita bertumpu kepada kekuatan kita. Ini dalam seluruh keadaan. La ilaha illallah, kemudian kembali mengucapkan la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, dan tidak ada yang kami sembah kecuali Dia. Kembali mengikrarkan tauhid. Menunjukkan tentang pentingnya tauhid, karena kalau sampai tauhid ini menghunjam di dalam hati seseorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Lahun ni'mah, bagi Allah seluruh nikmat. Walahul fadlu, dan bagi Allah seluruh karunia. Ini adalah pengakuan dari seorang hamba bahwasanya nikmat yang sampai kepada kita adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa saja nikmat yang sampai kepada kalian maka itu adalah berasal dari Allah. Jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan nikmat kepada kita, mungkin dia memberikan pekerjaan atau dia tahu-tahu mengirim uang, hakikatnya nikmat tersebut adalah dari Allah. Mereka hanyalah sekedar wasilah saja. Siapa yang memberikan uang kepada si fulan? Siapa yang menggerakkan hatinya? Siapa yang mengingatkan dia sehingga dia ingat, oh teman saya si fulan sedang kekurangan. Kemudian dia chatting, fulan minta nomor rekeningnya. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memudahkan sampainya uang tadi sampai ke rekening kita? Ya Allah. Adapun manusia maka itu hanya sekedar wasilah saja. Berarti kenikmatan semuanya berasal dari Allah dan karunia semuanya berasal dari Allah. Dan itu tidak menghalangi kita untuk mengucapkan syukur. Ya fulan jazakallahu khairan. Syukron atas pemberiannya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan terhadap harta antum. Karena memang kita diperintahkan untuk bersyukur kepada orang lain. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Ucapkan jazakallahu khairan, ya, terima kasih, syukran, tapi di dalam hati kita meyakini bahwasanya nikmat yang Allah berikan yang sampai kepada kita lewat si fulan ini adalah berasal dari Allah. Jadi dua-duanya kita melakukan, bersyukur kepada manusia dan memuji Allah atas seluruh nikmat. Walahu tsana'ul hasan, dan baginya lah pujian yang baik. Kemudian tahlil yang ketiga, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Segala tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah, ya tauhid itu lagi. Ya la ilaha illallah lagi. Berarti diulangi di sini sampai 3 kali. Sekali lagi supaya ini kita pahami dengan benar, supaya la ilaha illallah benar-benar menancap
dengan kuat di dalam sanubari kita masing-masing. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang yang kafir mereka membenci. Karena orang kafir itu, Bapak Ibu sekalian, mereka benci dengan tauhid. Kalau ada orang yang melakukan upacara-upacara menyembah kepada selain Allah, mereka senang. Wa idza dzukirallah wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebutkan Allah saja, mereka tidak senang. Dengan tauhid mereka tidak senang. Tapi ketika disebutkan selain Allah, mereka senang. Ada perayaan di sana, ada upacara ini, upacara itu, mereka senang dengan tersebarnya kesyirikan. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir mereka benci, ana tetap bertauhid. Ana tetap mengatakan la ilaha illallah. Ana tetap menyembah hanya kepada Allah saja. Ini menunjukkan seorang muslim istiqomah. Ya, di atas tauhid. Jangan sampai dia nggak enak sama atasan, nggak enak sama tetangga, kemudian kita mengorbankan tauhid kita. Biarkan mereka benci. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir mereka benci, kita tetap bertauhid, kita tetap memegang syariat Allah, karena kita tinggal di kerajaan Allah dan yang kita cari hanya ridha Allah, bukan ridha manusia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini dibaca sekali. Kemudian di sini ada zikir yang ketiga dan juga ada zikir yang keempat. Boleh dibolak-balik. Yang seandainya Bapak Ibu sekalian mendahulukan yang ini, yang keempat, kemudian setelah itu yang ini nggak masalah. Karena tidak ada di sana dalil yang menunjukkan ini harus setelah ini. Ya, jadi seandainya dibaca ini dulu kemudian ini tidak masalah, atau dibalik ini dulu kemudian yang ini tidak masalah. Sudah berlalu, yang lebih utama mendahulukan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu sebaiknya didahulukan. Nah, kemudian yang zikir-zikir setelahnya ini fadhal, yang mudah bagi antum. Kita kadang yang ini dulu, kadang ini dulu. Biasanya kalau sudah punya urutan sendiri, ya itu yang dibaca. Ya, itu yang dibaca di mana-mana. Karena dia sudah terbiasa urutannya demikian. Kadang kalau dibalik lupa. Ya, kalau dibalik sudah lupa, nggak bisa melanjutkan. Karena kita terbiasa dengan urutan tertentu. Baik, insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sudah jam 5:30, kurang 3 menit. Satu aja mungkin pertanyaan. Ya. 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 Bagaimana seandainya kita sudah punya urutan tertentu? Pas kita diajari guru kita baca kitab, itu urutannya. Karena kadang syekh mengarang atau menulis tentang zikir. Nah, kita yang kita baca sesuai dengan urutannya disebutkan oleh syekh. Kalau kita terbiasa membaca zikir tersebut dengan urutan tersebut tanpa meyakini bahwasanya urutannya harus demikian, enggak masalah. Ya, karena itu tadi kadang kita terbiasa dengan urutan tertentu, kalau kita bolak-balik kita yang malah lupa. Enggak masalah. Ya. Barakallahu fikum. Dan yang belum dapat kitabnya tadi mungkin bisa ke depan. Ya, kitab tentang zikir tadi ya. Fadhal, Pak. Salah. Ya. Berapa orang? Banyak, Pak. Dibantu, Mas. Satu-satu, Pak ya. Ya. Allah. Ada yang lain? Ya. Dah. Ya, itu di situ ada zikir setelah sholat dan zikir pagi dan juga petang. Ada. Habis ya? Habis. Kurang berapa? 2. Baik, nanti insyaallah. 3. Kurang 3 ya. Insyaallah nanti, Pak. Nanti insyaallah. Pertemuan nanti lagi insyaallah.
Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.